Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Davina Azahra dari kelas 11 MIPA 2 selaku Ketua Kelompok 4. Hari ini saya akan memulai diskusi Zoom dengan pembahasan materi teorema faktor dalam PJ 14. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Aisyah Rizky Salsia, yang kedua ada Ferdi Eka Kusuma Putra, yang ketiga ada Rama Arianto, dan yang terakhir adalah Daud Alif Kusdinar. Sekarang kita akan memulai diskusi Zoom-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teorema faktor. Teorema faktor sendiri itu adalah fx adalah suatu suku banyak, x min k merupakan faktor dari fx, jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Kesimpulannya adalah, jika x min k merupakan faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. Dan jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Rama Arianto. Kepada Rama Arianto dipersilahkan. Nama saya Rama Arianto dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini ingin menanyakan pertanyaan saya. Yang pertama, mengapa untuk jawaban pada contoh soal nomor 2, yaitu X plus 4 tidak dianggap sebagai faktor lainnya? Dan pertanyaan kedua yaitu, dan juga kenapa pada contoh soal nomor 1 dan 2 hanya menggunakan cara Horner, kenapa tidak menggunakan cara bersusun? Sekian, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Pembahasan pada pertanyaan Rama Arianto adalah, mengapa untuk jawaban pada soal nomor 2, yaitu X plus 4 tidak dianggap sebagai faktor lainnya. X plus 4 tidak dianggap sebagai faktor lain dikarenakan X plus 4 tersebut sudah diketahui. Kalau faktor X plus 4 salah satu faktor dari bentuk 2X pangkat 3 plus PX pangkat 2 min 10X min 24. Dan yang ditanyakan pun faktor-faktor lainnya. Otomatis faktor X plus 4 yang sudah diketahui tidak dimasukkan. Jika yang ditanya adalah semua faktor, X plus 4 pun termasuk dan dianggap. Jadi kenapa pada soal nomor 2 X plus 4 itu tidak dianggap? Dikarenakan yang ditanyakan adalah faktor lainnya. Jadi faktor lainnya itu adalah 2X plus 3 dan X min 2. Jikalau ditanyanya adalah semua faktor, otomatis X plus 4 pun dimasukkan. Lalu, pada pertanyaan kedua, kenapa pada contoh soal 1 dan 2 hanya menggunakan cara Horner? Kenapa tidak menggunakan cara bersusun? Sebenarnya, baik cara Horner maupun cara bersusun, keduanya pun sama saja. Keduanya dapat dijadikan cara untuk untuk menentukan koefisien hasil bagi, bahkan hasil baginya. Tetapi kebetulan pada contoh tersebut yang diberikan adalah cara Horner. Jadi jika ingin menggunakan cara bersusun pun bisa. Karena dalam mencari koefisien hasil bagi teorema faktor ini ada dua cara, yaitu cara Horner dan cara bersusun. Kita bisa menggunakan kedua cara tersebut. Tetapi pada contoh soal kali ini adalah menggunakan cara Horner. Jadi bisa menggunakan cara bersusun. Sekian, apa Rama mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Ferdi Eka Kusuma Putra. Kepada Ferdi Eka Kusuma Putra, dipersilakan. Ya, nama saya Ferde Kakusuma dari kelas 11 MIPA 2. Pertanyaannya adalah, apakah dalam pengerjaan tipe soal seperti yang digambar ini dapat menggunakan cara bersusun? Jika bisa, cara manakah yang lebih efektif dalam pengerjaan soal tipe seperti itu? Baik, saya akan menjawab. Pembahasannya yaitu, apakah dalam pengerjaan tipe soal seperti ini dapat menggunakan cara bersusun? Jika bisa, cara manakah yang lebih efektif dalam mengerjakan tipe soal seperti ini? Ya, pada tipe soal seperti ini kita bisa menggunakan cara bersusun. Baik cara Horner maupun cara bersusun, keduanya sama saja. Keduanya pun dapat dijadikan cara untuk menentukan koefisien hasil bagi, bahkan hasil baginya. Namun pada soal seperti ini lebih efektif menggunakan cara Horner, dikarenakan kita hanya terfokus pada koefisien dari variabel berpangkatnya saja, serta sudah ditentukan bentuk suku banyaknya yaitu X min K. Jadi bisa disimpulkan bahwa FK sama dengan 0, lalu disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan nilai P. Jadi kita bisa menggunakan cara bersusun.
Sekian, apa ada yang ingin ditanyakan, Ferdi? Sudah itu saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Aisyah Rizky. Kepada Aisyah Rizky dipersilahkan. Nama saya Aisyah Rizky Shalvia dari 11 MIPA 2. Saya akan bertanya, pada gambar berikut diberitahukan bahwa X min K merupakan faktor Fx hanya jika Fk sama dengan 0. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika Fk lebih besar dari 0 atau Fk lebih kecil dari 0? Terima kasih. Ya, saya akan menjawabnya. Apa yang akan terjadi jika Fk lebih besar 0 atau Fk kurang dari 0? Jika Fk lebih dari 0 atau Fk kurang dari 0, maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor dari suku banyak. Karena inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa sama dengan 0 atau tidak memiliki sisa. Maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Jadi, seperti pada kesimpulan yang ada pada di gambar, bahwa jika X min K merupakan faktor dari Fx, maka Fk sama dengan 0. Dan jika Fk sama dengan 0, maka X min K merupakan faktor dari Fx. Jadi jika Fk lebih dari 0 atau Fk kurang dari 0, itu bukan faktor dari suku banyak. Gitu. Apakah kamu mengerti, Aisyah Rizky? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, terima kasih Siva penjelasannya. Ya, baik, sama-sama. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Daud Alif. Silakan kepada Daud Alif, dibaca pertanyaannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daud Alif Kusdinar dari 11 IPA 2. Izin bertanya, apakah F dalam kurung K harus selalu sama dengan 0? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Daud Alif. Apakah Fk harus selalu sama dengan 0? Ya, Fk harus selalu sama dengan 0. Dikarenakan jika Fk tidak sama dengan 0, maka Fx tersebut bukanlah faktor-faktornya. Inti dari teorema faktor sama seperti pertanyaan Aisyah sebelumnya. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak. Jika memiliki sisa 0, jadi Fk memang harus sama dengan 0 karena arti faktor di sini adalah habis dibagi, sehingga sisa harus bernilai 0. Sama seperti kesimpulan yang tadi juga, jika X min K merupakan faktor dari Fx, maka Fk sama dengan 0. Sedangkan jika Fk sama dengan 0, maka X min K merupakan faktor dari Fx. Jadi dari kesimpulan teorema faktor ini, Fk itu atau Fx ini harus selalu sama dengan 0. Jika bukan sama dengan 0, berarti itu bukan teorema faktor. Selesai sudah pembahasan diskusi Zoom pada PJJ 14 ini, yaitu teorema faktor. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota-anggota saya sudah berpartisipasi dalam diskusi Zoom kali ini dengan pembahasan materi teorema faktor PJJ 14. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang sudah saya jawab bermanfaat bagi kalian dan kalian mengerti. Sekian diskusi Zoom pembahasan materi teorema faktor PJJ 14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.